Bepfams dimanapun berada, ketemu lagi bersama kita di sini untuk ngobrol-ngobrol, tentu saja obrolan yang segar dan menyenangkan, Bep Talks. Dan pada hari ini dengan tema yang menyenangkan juga tentunya, saya akan mengingatkan Anda bahwa kami pernah ngobrol di tahun 2021. Waktu itu mengenai nasionalisme. Betul. Oke, kita akan sapa bersama-sama Mbak Gita Benefita. Halo Mbak Gita. Halo Mbak Sinta. Apa kabar? Baik, puji Tuhan sehat. Ini kita baru ketemu langsung nih Mbak. Iya. Setelah 2021 online. Iya. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Gita Benefita dan apa kegiatannya saat ini? Oke, aku sehari-hari ini sekarang sibuk ngajar di salah satu kampus di Surabaya sama juga freelance konsultan education gitu. Jadi buat teman-teman yang biasanya mau studi lanjut ke luar negeri, itu biasanya mentoring atau konsultasi ke aku gitu. Jadi begitu teman-teman, luar biasa kan. Jadi teman-teman ini nanti yang mau studi lanjut ke luar negeri boleh langsung kontak Mbak Gita gitu. Ya, boleh. Kita langsung private ya, one-on-one bener sekali. Spesial untuk Bepfams. Jadi kita samanya Bepfams nih Mbak gitu. Nah, dari Belanda. Betul, dari Belanda tahun 2019 sampai kembali ke Indonesia 2021 ini 2021. Banyak sekali kegiatan setelah pandemi yang sudah dijalani tentu saja. Gitu. Selama di Belanda, Mbak, mungkin bisa diceritakan gimana kuliahnya, ambil jurusan apa, kemudian apa saja yang aktivitasnya sehari-hari gitu, Mbak Gita. Oke, sedikit perkenalan aja. Waktu itu aku di Belanda itu di Amsterdam tepatnya. Itu aku kuliah di VU Amsterdam, ambil jurusan psikologi olahraga tapi di Fakultas Human Movement Science. Nah, apa itu Human Movement Science? Kalau di bahasa Indonesiain sih kayaknya gerak tubuh manusia, ya, ilmu gerak tubuh manusia. Ilmu gerak tubuh manusia itu seperti apa? Jelaskan, Mbak. Oke, aku awalnya juga agak bingung sih gimana sih ini ilmu gerak tubuh manusia. Nah, ternyata waktu mulai belajar di sana itu menarik sekali ya. Ternyata mulai dari kita berjalan biasa aja itu mereka ada ilmunya. Jadi di situ kita melajarin misalnya orang-orang yang mungkin pernah kena stroke itu kan mungkin yang nggak bisa berjalan lagi, itu diajarin gimana sih caranya melatih mereka biar bisa berjalan normal lagi. Oh, kayak macam fisioterapi. Macam fisioterapi, cuman itu ada spesifikasi lain, itu major lain. Nah, untuk major yang aku ambil itu lebih ke sport psychology, jadi ke psikologi olahraga. Apalagi itu ya, sport psychology. Nah, nyambungnya di mana, Mbak? Mengenai gerak tubuh dan juga akhirnya masuk ke sports psychology ini. Oke, jadi masuknya itu koneksinya kalau human movement science, human movement ya. Pergerakan itu kan di olahraga itu kita kan banyak gerak nih Mbak. Betul. Nah itu larinya ke situ sih. Jadi di olahraga itu karena kita menggunakan berbagai macam gerak tubuh, kita mengaitkannya dari human movement ke olahraga. Kemudian di psikologinya itu lebih ke gimana sih pengaruh keadaan mental kita itu ke gerak tubuh kita gitu. Karena mental state kita itu somehow itu ngaruh gitu ke gerak tubuh kita. Gitu? Misalnya kalau gampangnya aja deh, kita kalau orang sedih pasti kayak merenung gini kan, kita cenderung tertutup kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya orang senang pasti kayak udah happy banget gitu. Sama juga terlihat kalau orang yang bedanya orang sehat sama orang sakit kan udah pasti beda. Ya itu kita lihatnya dari segi psikologisnya tuh di situnya. Dan itu yang Mbak Gita pelajari? Iya, itu yang aku pelajari. Oh, oke. Jadi secara psikologi kita juga melihat gerak tubuh manusia ini ya. Betul. Oke. Cuman waktu itu memang majornya namanya sports ya. Jadi fokusnya saya waktu itu ke olahraganya, bukan yang ke health in generalnya gitu. Nah, ngomongin soal olahraga nih ya semuanya teman-teman.
ternyata ada yang khusus mempelajari untuk sport psychology gitu. Nah, mungkin ini ya banyak yang tidak tahu nih Mbak. Kok apa sih sport psychology gitu? Apa tidak hanya belajar psikologinya khusus nih, biasanya kalau orang-orang di Indonesia nih ya, belajar psikologi sudah itu untuk melihat bagaimana semua orang gitu, tidak ke spesifik sport. Nah, kalau di sport ini bagaimana Mbak Gita? Oke, bener ya tadi yang kayak Mbak Sinta kata, ini tuh kalau di Indonesia tuh memang cenderungnya tuh psikologi klinis. Jadi lebih kayak ke mental illness dan mental health lain-lain. Nah, kalau yang di psikologi olahraga ini kita lebih fokus ke performance. Jadi gimana sih kondisi psikologis seorang atlet itu nanti performnya itu pengaruhnya seperti apa? Kayak gitu. Oh, lebih ke performance, iya. Jadi tapi ini nggak cuma di olahraga aja sih. Jadi lebih banyak, lebih luas sih sebenarnya skopnya. Kita selain di olahraga sebenarnya juga bisa masuk ke performance employee di corporate sih, gitu, di company. Oke ya. Enggak, saya masih agak ini Mbak, masih banyak pertanyaan nih mengenai dia sport nih gitu, sport psychology, tapi bisa masuk ke company gitu. Nah, koneksinya bagaimana antara company, karena saya pikir yang namanya company sport psychology bisa larinya ke pelatnas atau mungkin ke apa ya, ke olahraga gitu, olahraga lah ya, olahraga betul gitu ya. Nah, ternyata bisa ke company secara umum. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat atlet kan mereka tuh biasanya pasti dituntut buat perform terus ya, tapi kan ada timeline-nya, misalnya ada satu kejuaraan yaitu target mereka. Tapi kalau di perusahaan itu kan kadang nggak terlihat seperti perlombaan ya, pertandingan, tapi sebenarnya kan mereka juga dituntut untuk perform terus. Nah, dengan tuntutan perform yang selalu bagus itu kan pasti ada tekanan juga nih. Nah, gimana sih itu nanti bisa tetap apa ya, perform tapi juga bisa apa ya, memiliki kesehatan mental yang baik gitu. Oke, lebih kepada kesehatan mentalnya. Lebih kayak ke work and life balance ya. Work life balance. Nah, ngomongin work life balance nih Mbak. Banyak hari-hari ini gitu, work life balance ini sangat tidak balance gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dikit nih, bagaimana seharusnya penerapan work life balance di saat-saat ini Mbak? Oke, bener. Memang sih sekarang tuh banyak banget ya kita distraksinya itu. Itu dia Mbak. Bukan hanya HP tapi banyak tontonan-tontonan kayak kita tuh apa ya, ibaratnya overloaded information dan hiburan juga gitu kan ya. Overloaded terlalu banyak pilihan kan, kita kadang bingung ya. Nah, gimana caranya biar balance itu? Yang pertama pasti harus kita mengatur prioritas sih. Prioritas mana nih yang kita mau duluin. Kalau misalnya kerja ya sesuai jamnya aja sih, sesuai tuntutan aja. Kadang kan kita kayak aku mau lebih apa kayak mau lebih dari 100% gitu lah ya misalnya, tapi kan kadang kita nggak memikirkan nih efeknya, kadang bisa nambah stres, mungkin kesehatan secara fisik juga menurun, mungkin kayak jam tidur berkurang, itu kan kadang yang kita nggak sadar, kadang kita mikirnya oh masih muda nggak apa-apa, nggak usah tidur 8 jam 7 jam nggak masalah, tapi jangan salah, jangka efek panjangnya nanti kan kehidupan kita juga harus sustainable ya, nggak bisa cuman sekarang kayak di push nih masa produktif, kita nge-push kayak tidurnya cuma 4 jam sehari, kita nggak tahu nanti kedepannya gimana gitu. Itu memang kalau kurang tidur tuh juga akhirnya performnya juga menurun gitu kan Mbak. Nah, tapi ada sebagian orang nih ya, mungkin teman-teman di rumah juga merasa dengan bekerja gitu kan, performnya oke, dia bisa menikmati gitu. Karena ada orang yang aku me time-nya kerja di kantor, buka laptop sambil nyetel musik dan lain sebagainya. Itu gimana Mbak? Gimana bisa mencapai work life balance sementara dia merasa aku udah cukup nih work life balance-nya begini, pilihanku begini. Sementara untuk efek kesehatan kan ternyata nggak baik. Nggak gitu. baik, betul. Kalau yang kayak gitu, wah balik lagi susah ya, ini kayak harus sesi konsultasi tersendiri sepertinya. 101 dengan bagian awalnya ya. 101 gitu. Oh ya, 101 ini ya. Ya, nomornya nanti disebutkan ya Mbak Gita. Ya, karena itu udah pilihan ya. Kita nggak bisa maksain sih kalau pilihan orang. Tapi sebaiknya kalau kita udah tahu nih, ada ilmunya kan. Sekarang udah ada banyak
edukator-edukator juga yang mengedukasi nih bagaimana memiliki work life and balance. Kadang nggak apa-apa sih kerja sampai 6 hari misalnya ya, mau full Senin sampai Sabtu, tapi at least ada 1 hari lah buat istirahat. Oke. Gitu. Itu sih untuk merefresh aja sih. Ibaratnya kita pakai HP kan pasti ada masa habisnya dan perlu dicas lagi kan. Iya. Sama juga dengan tubuh kita. Pasti kita juga harus belajar aware gimana sih tubuh kita ini perlunya apa Oke, gitu. iya. Kadang Jadi kita begitu. kayak ignoring gitu kadang kita. Betul, Mbak. Kayak nggak masalah, kayak masih sehat gitu. Nah, itu yang kadang masih perlu banyak teman-teman ini sadarin sih. Kalau tubuh kita ini juga sama kayak alat gitu ya, harus di maintenance lah. Betul. Gitu. Nah, maintenance-nya beda-beda. Mungkin ada teman-teman yang suka ngelakuin hobinya, entah ngafe mungkin ya, Me time-nya ya, cari me atau time-nya pijit gitu ya. Itu saya ya. Itu saya ya. Me time-nya self reward-nya massage ya. Buat refleksi badan gitu sih. Gitu. Oke, jadi teman-teman gitu ya, jangan lupa untuk tetap istirahat karena memang itu yang mampu untuk merecharge badan kita. Gitu. Ada lagi nggak? Ya, mau sharing sih sedikit. Oke, silahkan Mbak. Jadi waktu itu saya sempat, karena kan waktu itu kuliah di Belanda ya, culture shock-nya itu nggak cuman culture shock kehidupan sehari-hari, tapi saya juga sempat mengalami culture shock di dunia akademiknya nih. Karena study load-nya dan tugas-tugasnya begitu banyak, dan itu course yang benar-benar baru menurut saya. Jadi kan benar-benar nggak ada knowledge sama sekali nih sebelumnya. Jadi saya mikirnya, saya harus belajar setiap hari nih. Jadi dari Senin sampai Minggu itu benar-benar pure saya tuh belajar, Mbak. Nggak ada istirahatnya karena saya takut kalau istirahat saya nggak bakal ketinggalan dan nggak bakal lulus. Karena waktu itu memang udah pernah nih ujian, udah belajar Senin sampai Minggu nih, tapi ternyata nggak lulus. Jadi makin stres dong. Stres banget. Jadi waktu itu benar-benar stres banget. Sampai akhirnya saya berusaha menerima, ya udah, berarti memang pace-nya belajar di sini tuh segitu kencengnya nih. Gimana caranya saya bisa adaptasi? Ternyata bukan dengan cara belajar dari Senin sampai Minggu. Tapi harus menyediakan 1 hari yang bener-bener off. Jadi sesuai kayak Tuhan Yesus ya, hari ke-7 beristirahat. Jadi saya memutuskan hari Sabat ya. Hari Sabat ya. Jadi hari Minggu tuh benar-benar saya mau ada tugas gak ada tugas, saya tutup buku, nggak buka sama sekali, dan saya harus keluar itu dari studio atau nggak ke perpus lah at least gitu. Jadi saya waktu itu perginya ke gereja, memang ada komunitas di sana. Luar biasa. Tapi kebetulan saya di kota besar kan, di Amsterdam. Jadi dia ada international church. Jadi servisnya pakai bahasa Inggris, dan saya emang sering ikut ke situ sih. Itu menjadi refreshing saya saat itu. Jadi akhirnya merubah pola. Jadi yang dulu awalnya mikirnya harus belajar terus nih, Senin ngedrill gitu. Ngegreen juga gitu ya, grinding Senin sampai Minggu nih. Karena maksudnya biar dapet terus lah, belajar terus kan. Ternyata salah, kita tetap harus menyisihkan waktu untuk istirahat. Iya, ternyata otaknya lelah juga. Malah nggak masuk. Nah, setelah saya menerapkan istirahat dulu ya 1 hari, ternyata hasilnya lebih bagus dong. Oh gitu, emang ya? Saya juga emes waktu itu. Ternyata waktu itu awal-awal memang sempet khawatir sih, nggak belajar 1 hari nih ya, kayak waktu terbuang. Ternyata nggak terbuang, itu emang buat maintenance diri sendiri. Iya. Aduh, ini kita mulai aware nih buat teman-teman yang suka begadang nih. Betul. Anak-anak muda sekarang itu kan biasanya all time gitu ya, Mbak ya. Jadi harus on terus gitu. Jadi sampai pagi. Justru mereka onnya itu tengah malam sampai subuh biasanya nih gitu. Nah, sekarang harus berubah polanya. Untuk yang menurut Mbak Gita nih, baiknya yang bagaimana Mbak? Waktunya itu? Ya, kalau based on research ya, karena akhir-akhir ini saya juga belajar tentang tidur ya. Maafkan pengajar ya, dosen, jadi harus update dengan penelitian terbaru nih. Betul. Kalau misalnya pekerjaannya tidak memaksakan untuk lembur dan maksudnya melek gitu ya, melek bangun di atas jam 12 sampai pagi gitu ya. Mungkin kalau wartawan kan kadang harus kerjanya kebalik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang kerjanya jam normal, sebaiknya sih ya di bawah jam 12 itu kita udah bisa tidur sih, harusnya sebaiknya. Karena jam biologis manusia itu jam 1, jam 2 itu waktunya
apa ya, growth-nya dan apa namanya, recycle baru lagi gitu lah, buat mereproduksi apa sel-sel baru. Kalau jam-jam segitu kita masih kebangun, ya itu berarti terhambat kita proses apa recharge-nya badan itu. Aduh, ya. Aduh, kepikir jadinya. Kepikir ya? Iya, karena apa ya Mbak ya? Itu tadi kebanyakan kan malam melek sampai subuh itu. Sementara proses recyclingnya adalah di waktu-waktu itu. Gitu. Tipsnya nih, aku ada tips sih buat teman-teman. Silakan Mbak, mungkin bisa disampaikan ke BEPFAM semuanya. BEPFAM ya. Jadi kan misalnya teman-teman biasanya tidur jam 12 nih. Aku juga biasanya tidur jam 12. Di bawah jam itu belum bisa tidur pasti. Itu, ya. Nah, caranya nih jam 11 aku udah pasang alarm ke HP nih kalau persiapan tidur. Ya. Jadi mau ngantuk nggak ngantuk itu HP itu udah harus mati karena emang sinarnya itu mengganggu kita buat nggak bisa tidur. Jadi ya. Sinar dari HP itu nggak bisa menyulitkan kita sih untuk falling asleep gitulah. Jadi instead of buka HP, saya sekarang taruh buku kalau nggak jurnal. Buat refleksi aja sih malam. Jadi kalau ada galau-galau ya buat teman-teman journaling ternyata ya. Journaling membantu kalau misalnya nggak ada teman curhat misalnya. Iya. Itu memang terbukti sih. Saya juga melakukannya gitu, journaling gitu. Jadi kalau nggak buku nulis gitu. Tapi sayangnya saya masih buka HP. Nah, itu. Kayaknya salah. Jadi over gitu. Jadi kayak emang bener-bener kadang sampai saya jadi saya tuh orangnya kadang aware tapi kadang enggak. Jadi kalau lagi aware, kalau udah jamnya, udah HP saya nggak saya taruh samping tapi saya agak jauhin. Iya harusnya ya. Aduh. Soalnya kan kadang sekarang tuh kita cenderung ngecas HP beneran di sebelah kepala kita gitu. Jadi bangun tuh langsung lihat HP gitu kan. Iya Mbak, iya itu yang terjadi. Itu yang terjadi memang banyak ya. Nowadays. Saya juga sih kadang masih kayak gitu. Emang agak susah sih, cuman emang harus belajar ya. Oke. Kalau mau hidup sehat. Panjang ya. Oke. Balik ke human movement tadi. Human movement aja bahkan pergerakan begini aja dipelajari. Pelajarin, betul. Nah, kalau yang sport psychology dan human movement itu tadi berarti intinya adalah kita belajar untuk melihat mentally seseorang melalui pergerakannya atau bagaimana Mbak? Jadi kalau waktu aku udah udah specifically ke major yang sport psychology itu udah nggak lebih ke movementnya sih. Jadi bukan ke movementnya. Jadi emang udah lebih pure ke mana? Ke psychology-nya aja. Karena dari human movement science itu di dalamnya tuh ada spesialisasi khusus. Yaitu ada ada yang emang bener fisioterapi, terus ada yang psikologi olahraga, ada yang coaching juga. Nah saya emang fokus yang langsung ke psikologinya sih. Gitu. Kalau yang tentang gerak lebih lanjut itu lebih ke fisioterapisnya. Yang membedakan ke gerak tubuh itu fisioterapis dan psikologi. Psikologi sama ada coaching. Jadi kepelatihan. Berarti sebenarnya bukan hanya kebayangnya ya Mbak ya waktu nyebutin sport psychology itu adalah kalau di Indonesia nih masuk Indonesia akan menjadi seorang coaching, kemudian guru, konselor mungkin ya, khusus atlet-atlet. Nah, itu dia khusus atlet. Makanya saya kepikir pelatnas nih dan lain sebagainya. Ternyata masuk ke banyak perusahaan juga bisa gitu. Banyak lini sih sebenarnya. Banyak sektor ya. Karena emang itu human basic needs gitu ya kita ya. Setiap manusia yang mau kerjanya apa aja pasti perlu gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk merubah pola hidup dan pola makan. Iya, betul. Infonya begitu gitu loh. Jadi coba bisa dong di-sharing ke teman-teman kalau ada yang mau merubah pola hidup, pola makan untuk lebih berkualitas gitu kan. Gimana Mbak? Iya, sebenarnya ada cerita unik sedikit nih ya. Jadi emang waktu itu kan ambil majornya sport psychology juga. Tapi ada kelas ekstrakurikuler gitulah tentang sports and nutrition. Jadi tentang olahraga dan nutrisi. Nah ternyata di course itu saya belajar bagaimana sih seseorang atlet itu mengatur berat badannya.
Karena kan di olahraga tertentu itu mereka kelas perlombaannya itu berdasarkan berat badan. Kayak gulat, kemudian kayak apalagi ya, tinju mungkin kalau nggak salah kan kelasnya berdasarkan berat badan. Angkat beban itu kan juga berdasarkan berat ya, ada yang kelas 60 kilo, 50 kilo. Itu waktu itu saya diajarin bagaimana sih atlet kalau lagi mau pertandingan itu antara menurunkan berat badannya atau menaikkan berat badannya. Jadi di situ saya belajar bagaimana sih makanan yang kita konsumsi itu bisa membantu kita untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Jadi emang ada hitungannya. Ada kalkulasinya nih. Dan dari situ saya belajar, waktu itu kan karena memang strugglingnya setelah beberapa tahun itu pengen nurunin berat badan di mana, tapi nggak bisa-bisa kan gitu. Setelah ambil kelas itu ternyata membantu sekali. Saya bisa berhasil menurunkan berat badan. Tapi kan Mbak, ngebayanginnya udah ribet ya? Iya. Iya kan? Awalnya udah ribet nih gitu. Iya, awalnya kalau belum biasa sih emang agak ribet. Cuma mau makan dihitung-hitung gitu. Iya, mau makan dihitung-hitung gitu. Tapi setelah beberapa tahun nih ternyata ada nih yang nggak perlu metode hitung-hitung dan nggak perlu ada batasan makanan kalau nggak ada kondisi kesehatan tertentu. Nah, ini yang perlu teman-teman semua tahu gitu loh. Biar kita nggak ngitung tapi tetap nyaman makan itu bisa makan apa aja ya. Iya, jadi yang paling gampang sih ya kalau mau menurunkan ya. Kalau mau menurunkan harus paling nggak yang itu intermittent fasting, IF. Intermittent. Yang mulai makan jam 12 siang. Itu untuk yang mau menurunkan berat badan. Terus setelah itu makanannya bebas. Yang penting catatan intake proteinnya, konsumsi proteinnya ditingkatkan. Karbonya dikurangin, proteinnya ditambah. Kadang kan karena kita orang Indonesia cenderung nasinya lebih banyak ya daripada proteinnya. Tapi sekarang kayaknya udah perkembangan zaman dan ilmu mungkin protein sekarang kita bisa memenuhin lah ya. Iya. Menyenangkan sekali dapat bocoran dari Mbak Gita nih. Ada satu tips lagi nih. Ada pasti ada satu tips. Yang nggak boleh dilewatkan. Lanjut. Buat yang mau menaikkan atau menurunkan berat badan, tetap harus diimbangin olahraga. Olahraga ya? Olahraga ya. Nggak perlu berat-berat teman-teman. Kadang cuma jalan kaki 30 menit aja itu cukup setiap hari ya. Tapi tidak harus 10.000 langkah. Nggak harus ya. Untuk memulai kita 30 menit aja. Bisa nggak sih kayak gitu? Kadang kita targetnya tuh kayak harus 10.000 langkah. Berat. Saya juga sehari aja nggak sampai 10.000 gitu ya. Karena pekerjaan memang harus duduk kan, kita banyak duduk kan. Kemudian juga kondisi di luar kalau mau jalan panjang tuh mungkin di mall aja ya yang nyaman ya Mbak ya. Muter-muter aja gitu ya. Kalau di Surabaya ini kita ada TP Mbak, besar ya. Kita dari lantai 1 sampai lantai 6, TP 1 sampai TP 6. Iya kan, makanya. Kalau yang di daerah lain belum tentu ya, belum ada nih, nggak tahu nih gimana. Iya. Tetap ada olahraga teman-teman, makannya boleh gitu. Bebas dibuka tapi jam 12 ya. Itu dia ditutup jam? Bebas juga jam 8 boleh, jam 10 boleh. Gitu. Jadi itu tadi teman-teman pengetahuan baru buat kita mengenai human movement dan juga sport psychology itu sudah dijelaskan dengan Mbak Gita apa sih sport psychology gitu. Ternyata penting untuk kita mengetahui hal itu. Dan kita sudah ada di akhir acara, nggak kerasa banget loh. Nggak kerasa kok cepet sih. Semuanya terima kasih untuk bergabung di Beb Talks pada kali ini dengan Mbak Gita Benovita. Dan tentu saja saya mengundang teman-teman semuanya untuk tetap bergabung di acara yang segar dan menyenangkan ini dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih Mbak Gita untuk obrolan yang segar dan menyenangkan ini. Terima kasih. Semuanya kami berdua pamit undur diri dan semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat. Sampai jumpa. Sampai jumpa Beb Farms dimanapun berada. Tuhan memberkati. Dah.